Negeri Cibadak Negeri 4. Ibu memperkenalkan diri, memperkenalkan diri, nama saya Gita Nurjinawati, prodi pendidikan Inggris. Bagaimana menurut Ibu tentang pembelajaran pada masa pandemi ini? Cukup sulit, cukup menantang karena keterbatasan media, keterbatasan fasilitas juga. Hal apa saja yang disiapkan oleh Ibu dalam pembelajaran daring ini? Karena melihat kondisi sekolah, jadi yang kita sediakan atau kita persiapkan itu berarti media pembelajarannya masih berupa membuat video pembelajaran. Jadi kita buat video pembelajaran dari awal. Yang pertama sih mungkin kita pilih dulu ya materi yang paling esensial itu apa, terus baru nanti sampaikan ke anak. Pada masa pandemi ini kan pembelajaran menjadi kurang efektif. Nah, menurut Ibu ada tips juga agar pembelajaran ini bisa menjadi sedikit efektif dan menyenangkan? Jadi karena melihat waktu yang kurang juga ya, maksudnya waktu yang terbatas, berarti memang sudah disarankan juga untuk memilih materi-materi yang esensial gitu ya. Jadi maksudnya tidak semua materi disampaikan, supaya apa? Supaya tidak kemana-mana gitu materinya. Jadi yang esensial saja yang diberikan gitu. Terus ya penyampaiannya saja sebenarnya gitu, maksudnya video pembelajarannya buat yang lebih kreatif. Hanya jawab sama anak. Metode apa aja yang digunakan oleh Ibu dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Pemberian video pembelajaran dari YouTube gitu ya. Kalau misalkan ada dari teman-teman guru yang lain memberikan yang menyenangkan, itu kita berikan juga. Terus desainnya dengan video call. Pasti banyak kendala dalam mengajar pandemi ini. Nah, kesulitan apa yang dialami oleh Ibu? Kesulitannya yaitu sih mungkin menyesuaikan dengan kondisi anak-anak gitu ya. Tidak semua anak punya handphone, karena handphonenya berbagi sama orang tuanya atau berbagi sama kakak adiknya. Mungkin itu sih kesulitan yang paling terasa. Pendekatan apa yang dilakukan oleh Ibu pada siswanya? Paling kita tanya ya satu persatu apa kabar gitu maksudnya. Terus biasanya kan karena handphonenya itu berbagi sama orang tuanya, berarti kita komunikasinya sama orang tua. Kalau misalkan masih bermasalah, ada satu dua anak yang bermasalah, kita datangin orang tuanya atau tidak datangin rumahnya. Manfaat yang didapatkan oleh Ibu selama mengajar daring itu seperti apa? Tentunya terus berpikir kreatif ya, maksudnya gimana caranya anak mau, gimana caranya. Yang penting sih kalau menurut saya dari pandemi itu kita jangan sama-sama menyerah ya. Anak-anaknya capek, gurunya juga jangan capek gitu maksudnya. Kitanya kalau misalkan anak-anak capek datengin, berarti kenapa nih gitu. Kita juga kadang kalau setahun ini belum ya, karena baru mulai tahun kemarin, misalkan ada anak yang tidak punya handphone, tidak punya kuota, anaknya suruh datang ke sini gitu ya. Dan luring gitu maksudnya Jadi belajar di sini ya gitu, tapi itu juga dibatasi ya, maksudnya dalam satu minggu hanya 1 kali gitu, 1 minggu hanya 2 kali, dan itu pun hanya anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Nah, biasanya kan Ibu menilai dari keaktifan siswa, perilaku siswa, terus absen, tugas, dan ujian. Nah, kalau masa pandemi ini bagaimana cara Ibu yang lakukan untuk penilaian? Penilaiannya itu karena yang pertama ya anak-anak biasa kita kasih tanggal waktu sampai jam 2 misalkan, kasih tugas, itu kasih video, kasih tugas, lalu nanti mengumpulkan hasilnya gitu ya, biasanya difotokan gitu, terus nanti dikumpulkan. Nanti kalau misalkan mendekati jam 2 biasanya saya absen nih, siapa yang belum gitu. Kalau misalkan di video call biasanya saya kasih waktu dulu nih, anak-anak hari Senin kita video call, materinya ini. Berarti kalau kamu mau belajar dulu boleh, nanti kita tanya jawab. Jadi Ibu terima kasih atas waktunya. Iya.
sudah bersama dengan Bapak Irfan yang mengajar produktif telekomunikasi. Bapak, langsung ke pertanyaan aja. Menurut Bapak, bagaimana tentang pembelajaran pada masa pandemi ini? Pembelajaran pada masa pandemi saat ini memang terbantu dengan adanya sistem pembelajaran secara daring seperti itu. Jadi semua materi disampaikan secara virtual dan secara jarak jauh melalui aplikasi dan melalui perangkat handphone atau laptopnya masing-masing yang berkoneksi dengan internet. Hal apa saja yang disiapkan oleh Bapak dalam pembelajaran daring ini? Yang dipersiapkan khususnya di mata pelajaran produktif telekomunikasi itu tentunya materi teori yang disampaikan secara daring, kemudian materi yang nantinya akan dipraktekkan secara tatap muka, tentunya dengan aturan yang digunakan pada saat pandemi. Nah, metode apa yang digunakan oleh Bapak dalam pembelajaran di masa pandemi ini? Metodenya yang pertama, khusus untuk mata pelajaran produktif ini, apalagi jurusannya telekomunikasi, itu untuk teori kita disampaikan secara virtual berupa gambar atau video. Kemudian untuk implementasinya siswa akan diajak ke lab, kemudian disesuaikan dengan jadwalnya yang sudah diatur dan menggunakan aturan pandemi seperti itu. Berarti kalau misalnya ke lab di sesi apa ya? Berarti segini orang dulu. Betul, kalau untuk ke lab tentunya di sesi dan dibatasi jumlah yang hadir ke sekolah dan jumlah siswa yang mengikuti praktek tentunya dibatasi. Nah, pasti banyak terjadinya kesulitan atau hambatan. Nah, kesulitan atau hambatan apa yang Bapak alami dalam mengajar pandemi ini? Kendala pada saat pembelajaran secara daring itu tentunya dari pihak siswa. Tidak semua siswa mempunyai kuota setiap harinya dan tidak semua siswa mempunyai handphone yang handphonenya tuh yang smart dan bisa terkoneksi dengan aplikasi pembelajaran. Jadi untuk kendala secara keseluruhan paling ada di perangkat dan di kuota internet. Pendekatan apa yang dilakukan oleh Bapak kepada murid? Pendekatan apa? Untuk pendekatan ke siswa sendiri, kami atau saya di mata pelajaran produktif ini melakukan komunikasi secara personal, dikomunikasikan melalui sosial media baik itu WhatsApp ataupun Google Zoom, tapi secara personal. Kemudian informasi yang dibutuhkannya disampaikan pada saat itu seperti itu. Manfaat apa yang didapatkan oleh Bapak selama mengajar daring ini? Kalau untuk manfaat secara daring tentunya semua materi bisa disampaikan secara virtual dan bisa diakses lebih mudah oleh banyak siswa. Kemudian secara tidak langsung siswa tersebut sebetulnya sudah mempraktekkan materi khususnya di jurusan telekomunikasi seperti itu. Nah, biasanya kan kalau pada saat bukan pandemi, penilaian dilihat dari keaktifan siswa, perilaku siswa, absen, tugas. Nah, kalau pada masa pandemi ini bagaimana cara penilaian yang Bapak lakukan? Untuk penilaian dilakukan tuh nantinya secara tatap muka langsung penilaiannya, karena mata pelajaran telekomunikasi tentunya harus diimplementasikan secara langsung. Nah, pada saat jadwal tersebut bisa oleh kami diberikan suatu penilaian terhadap siswa seperti itu.
Terus kan biasanya kalau masa pandemi ini kebanyakan anak udah jadi kayak malas belajar, tugas-tugas ngelewatin deadline-nya gitu. Nah, apa Bapak selalu menghubungi orang tuanya agar mengingatkan kepada anaknya? Untuk seperti itu, khusus di mata pelajaran produktif ini, kami memberikan jenjang waktu untuk menyelesaikan tugas atau mempelajari materi, memberikan kebebasan mau diakses dalam jangka waktu kapanpun, tapi untuk meningkatkan semangat belajar untuk siswa nantinya diajak untuk bertatap muka langsung untuk mempraktekkan semua materi yang sudah disampaikan secara daring. Kemudian prakteknya juga tetap menggunakan aturan pandemi, Mengikuti protokol kesehatan ya Pak? kesehatan. Baik Pak, terima kasih. Kesimpulan dari kedua narasumber tersebut yaitu pembelajaran daring ini tidak efektif dan cukup menantang karena keterbatasan media dan fasilitas. Pembelajaran pada masa pandemi ini sulit untuk guru menyesuaikan dengan kondisi siswa. Banyak siswa yang tidak mempunyai handphone sehingga berbagi dengan orang tuanya atau saudaranya. Atau kebanyakan handphone siswa tidak bisa terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Dan terpenting, kesulitan atau hambatan itu ada pada kuota dan signal. Dalam menyampaikan materi, kedua narasumber ini menggunakan media YouTube, WhatsApp, dan Google Classroom, sehingga materi yang dibuat dalam bentuk video atau gambar bisa diakses oleh para siswa. Sebelum adanya PPKM, siswa yang benar-benar membutuhkan bisa datang ke sekolah untuk belajar dan mengikuti praktek, tentu saja dengan mengikuti protokol kesehatan dan aturan pemerintah. Agar menaikkan semangat para siswa, kedua narasumber ini pun sering menyapa lewat sosial media atau melakukan panggilan video call.